Halo, pagi Mbak Sofi, apa kabar? Hai, Hai, hai. Mas Viko. Iya, Mas Gimana, Viko. gimana? Ya, Mas Viko ini belum lama ini menyabet banyak penghargaan nih di Citra Pariwara 2022. Ada gold, silver, bronze, dan juga kalau nggak salah ini masuk di 29 nominasi. Begitu ya Mas ya? Itu gimana ceritanya Mas Viko? Ceritanya banyak sih kalau mau diceritain, cuman kita as a director dan tim gitu, fokusnya sih bukan buat penghargaan sebenarnya Mbak Oke. Sofi ya. Cuman kita kerjain sesuatu aja yang bagus segala macam, terus kita submit bareng PH-PH yang bersangkutan dan Ronak Sara juga tentunya ternyata dapat sambutan yang kayak gitu kita juga nggak nyangka gitu. Mhm, Kita mhm. fokusnya kerja aja di setahun belakangan kemarin memang PPKM kan sudah mulai reda, ternyata arus iklan lumayan rame lagi gitu. Jadi kita fokus aja kerja, akhirnya dapat nominasi sebanyak itu dan apa metal segitu ya. Itu sih Oke. fokus kerja aja. Fokus kerja gitu ya Mas Viko ya. Nah Mas, kalau tadi kita bicara iklan nih Mas Viko. Ini kan Ya, kalau sekarang itu kalau kita buka sosmed, kemudian buka e-commerce gitu, iklan sampai buka TV itu kita tuh terus digempur sama iklan begitu Mas. Nah itu ya. sebagai sutradara Mas Viko, gimana sih Mas Hmm, Viko ini meng-create cerita yang akhirnya itu bisa menarik perhatian penonton nih dari banyaknya iklan yang ada begitu Mas? ya, ya. Nah, sebenarnya Mbak Sofi ini tantangan terbesar ya buat Hmm, teman-teman yang mau jadi sutradara iklan atau sutradara komersial ya. Orang nonton iklan itu nggak ada yang dedikatif gitu. Kayak kita beli tiket bioskop, kita dandan dari rumah, hmm, film layar lebar gitu dandan dari rumah, terus beli tiket, terus duduk untuk nonton filmnya. Nggak seperti itu menjadi sutradara iklan. Kita ada di sela-sela video kalau sekarang misalnya YouTube, hmm, sela-sela TV gitu yang nggak di expect gitu sama orang-orang gitu. Nah, itu hmm, challenge terbesar ya sih ketika orang nggak expect sama kehadiran kita, hmm. bisa nggak kita ngasih waktu atau ngasih sesuatu yang mendobrak gitu supaya orang tetap stay. Itu sih salah satu tantangannya. Kalau dari saya, Hmm. biasanya di 5 detik pertama itu memang apa namanya ngaruh banget ya buat Oke. buat nge-attract penonton, nge-attract siapapun yang nonton buat ngelanjutin ceritanya gitu. Karena ke belakangnya kan sekarang kita udah elastis ya buat digital. Jadi ada iklan yang saya kerjain tuh 6 menit, 8 menit, Grab juga kemarin 2 menitan. Jadi di depannya Mhm. harus bener-bener menarik sih karena orang tuh nggak sengaja biasanya nonton iklan Oke, gitu. jadi biar lanjut nonton atau tidak itu dalam tanda kutip tergantung 5 detik awal begitu Mas Viko ya? Itu umumnya ya 5 detik awal. 5 detik awal. Nah, tapi Ya, kalau ya, ya. bicara durasi Mas Viko, itu kan kalau Mhm, kita dulu kan medianya mungkin televisi begitu ya, iklan itu mhm, mhm. relatif mungkin 30 second, dikit-dikit gitu. Mhm. Nah, kalau Ya, sekarang kita misalnya buka sosial media atau platform mhm, kayak YouTube misalnya itu mhm. bisa lebih dari 1 menit mungkin iklan. Nah, Ya, 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 kalau ya. trennya memang seperti apa Mas untuk durasi sendiri iklan di Ah, Indonesia ini saat ini? kebetulan nyambung sama tema kemarin sih saya ngomong di Citra Pariwara, Oke. evolusi digital industry dari sudut pandang film craft ya, terutama sutradara. Durasi bisa panjang sekarang. Saya juga salah satu hal yang saya amatin adalah storytelling ya di iklan itu masyarakat udah mungkin punya jarak gitu kayak Mhm, beli ini harga tuh udah mulai lumayan apa namanya mix lah bukan menang mhm, ya menang yang sosial ya mhm. cuman paling nggak porsi iklan yang bercerita tuh sekarang udah lebih banyak terus juga nggak ada brandnya sama sekali secara hard sell ya Oke. selipan sedikit dia pakai produknya gitu. Mhm, Jadi saya punya sedikit kesimpulan atau teori yang mungkin mhm, bisa apa namanya diuji juga ya di kuliah-kuliahan gitu. mhm. Kalau iklan kan masuknya ke seni terapan ya. Kalau Oke. kalau film layar lebar kan ke seni murni ya. Mhm, Jadi saya juga udah ngeliat tuh di bioskop di seni murni mhm. film seni film-film art yang ada iklannya kebalik juga tuh. Itu Oke. maksudnya kemana tuh? Jadi itu juga harus diuji di teori kampus ya. Mhm. Kenapa ada bioskop yang filmnya ada 1,5 jam terus nyelip iklan? Ini sekarang udah banyak. Sekarang ada iklan yang bercerita seperti bioskop. Ada web series, buktinya ada yang durasi 8 menit, ada yang 6 menit gitu sih. Mhm. Sekarang ketuker-tuker tuh kadang-kadang masyarakat atau brand pengen bercerita secara halus sih.
Oke. gitu. Untungnya ada durasi yang fleksibel. Oke, Gitu. jadi pergeserannya kira-kira itu ya Mas ya dari sisi mungkin durasi, kemudian storytelling tadi ya Mas Viko bilang ya. Ya, ya, Nah, ya. kalau dari sisi penonton nih Mas Viko, menurut pengamatan Mas Hmm. Viko itu penonton itu biasanya suka suka iklan yang seperti apa sih? Oh, saya sih ngibaratin penonton itu kayak brand dengan customer atau konsumen Oke. itu ibarat kata kayak orang PDKT aja gitu. Mhm, Ada mhm. dua pendekatannya, bisa rasional value atau emotional value gitu. Jadi kalau rasional value itu misalnya saya deketin cewek Mhm. nggak pernah telat, itu rasional. Buat Oke. cewek itu suka sama saya Mhm. gitu. Tapi kalau emosional, saya boleh dia telat sekali-kali, tapi saya tuh lucu kalau di jalan gitu. Nah, cewek itu akan lebih milih yang telat sekali-sekali sih, gitu. Oke. Walaupun walaupun nggak rasional secara Oke. Jadi ketepatan waktu ya di jalan gue mhm, bisa happy lah. Nah, sekarang itu mhm. penonton itu seneng didekatin secara emosional. Oh, ini iklannya lucu. Wah, ini iklannya sedih. Wah, ini iklannya menarik ya. Wah, ini iklannya unik gitu. That's why apa namanya, saya lumayan sering sih ngerjain komedi dan Mhm. dapat permintaannya banyak dari brand. Ternyata apa namanya, klien Mhm. atau konsumen lebih senang dibikin ketawa daripada dikasih tahu benefit produknya. Oh, iya Belakangan iya iya. seperti itu Jadi lebih kira-kira. penonton cenderung lebih suka, iklan-iklan yang menyentuh emotional value begitu ya, daripada Ah, rational ah, value. ya kira-kira. Iya, Mas Iko, ini kalau kita Ya. lihat data global ad spend atau belanja iklan secara global nih, ini beberapa tahun terakhir peringkat pertama itu diduduki iklan digital, Mas. Baru setelah itu iklan TV nih. Padahal TV kalau ya. kita lihat beberapa tahun ke belakang itu kan TV itu selalu mendominasi begitu. Nah, Iya, kira-kira iya, apa iya, iya. perbedaan mungkin karakter gitu ya di dua platform ini, Mas? Secara mungkin format atau storytelling atau Ya, apa bedanya gitu, Mas? ya, ya. Balik lagi ke filosofis area ya. Ya. TV punya limit begitu. Dulu mungkin belum ada digital, TV punya limit 5 second, 10 second, 15, 30 second gitu. Semenit itu udah wah banget di TV gitu. Sedangkan tadi ya yang saya terangin, kenapa mungkin ini asumsi pribadi sih mengenai Mhm. data barusan, kenapa digital lebih banyak diminati daripada TVC, karena untuk bercerita yang menyentuh ke rasional value, emotional value tadi butuh setup gitu. Oke. Untuk cerita sedih itu butuh setup yang kuat. Nah, setup itu butuh waktu. Waktu itu siapa yang mengakomodir, yaitu digital gitu. Hmm. Jadi ketika kita mau ke arah emotional value Mhm. atau hal-hal yang menyangkut lucu dan sedih, kita harus bikin setup gitu. Jadi setup itu kita butuhin tuh waktu yang ideal. Misalnya 30 detik pertama, nanti kita hook di belakang gitu. Itu sih menurut saya, pandangan saya. Kalau itu bahasa filosofisnya mungkin untuk sedih Mhm. kita perlu kenal, untuk lucu kita perlu setup gitu sih. Jadi Oke. digital banyak diminatin belakangan untuk storytelling. Oke, bicara banyak diminati nih. Nah, terus kalau bicara ini juga nih Mas Viko, kalau sutradara itu kan misalnya kalau orang dulu sutradara itu sutradara film begitu ya. Nah, cuman Ya. sekarang itu sutradara ada sutradara komersial dan lain-lain gitu. Mhm. Semakin Mhm. kreatif, semakin banyak juga karyanya begitu dengan banyak Ya. bentuk. Nah, kalau ngomongin soal sutradara misalnya atau industri kreatif iklan Mas, Mhm. itu seberapa besar sih potensinya gitu? Terus tadi kaitannya sama digital yang lagi booming nih. Mhm. Oke, potensi sutradara iklan ya, sutradara Hmm. komersial. Hmm. Menurut saya sangat besar ya daripada brand yang ada. Gini, Hmm. nggak imbang nih antara supply apa namanya, talent di sutradara dengan permintaannya, dengan demandnya. Ini industrinya very eksklusif dan apa namanya, belum open gitu. Saya pengennya nih open gitu buat Oke. orang-orang atau orang-orang film. Saya bukan basic kuliahnya bukan film ya, aja bisa Hmm. masuk gitu. Apalagi teman-teman yang benar-benar pengen jadi sutradara gitu. Bayangin aja Mhm. dari zaman dulu tahun 90-an itu, misalnya kita let's say ngomongin produk mie instan gitu, Mhm. itu masih ada sampai sekarang produknya. Dia masih beriklan. Mhm. Nah, bayangin produk mie instan itu udah punya turunan rasa berapa? Turunan rasanya itu juga ngiklanin semua. Bukan produk Oke. mie instan itu doang, startup semakin banyak, terus juga saingannya semakin banyak, skincare sekarang banyak banget. Nah, tapi perkembangan brand yang ada nggak diikutin sama talent
perkembangan talent yang masuk ke dunia industri, sehingga sangat kesulitan nih nyebut sutradara iklan 100 aja sulit. 50 aja udah untung tuh. Dengan brand yang banyak ya di seluruh Indonesia, marketnya sangat luas. Makanya kita sering ada director atau sutradara dari luar, dari Malaysia, dari Australia, dari mana-mana. Jadi untuk ngebuka industri ini supaya nggak eksklusif lagi segala macam sih sangat mungkin sih buat sinias muda ya nanti yang mau kerja di sini sangat terbuka sih karena banyaknya lebih banyak permintaannya daripada supply-nya di talent. Gitu wow, sih, menarik sekali nih buat para sinias muda atau anak-anak yang sedang belajar ya untuk lagi di industri film atau mungkin komunikasi gitu ya, bahwa potensi iklan, industri periklanan ini sangat besar. Tapi Mas Viko, untuk tantangannya nih Mas, yang sejauh ini mungkin sudah lama juga ya Mas Viko terjun di industri ini gitu. Tantangannya apa saja Mas? Tantangannya saya udah 9 tahun lah, 9 tahunan lah ya. Tantangannya tuh mental sih. Okay. Di sini di industri film kita ketemu dengan jam kerja yang sangat amat nah ini juga jadi karena industri eksklusif harusnya kita bisa bebenah lah. Jam kerjanya sangat nggak beraturan gitu, terus juga senioritas juga ada gitu, yang walaupun sekarang udah mulai berkurang, cuman tantangan terutama adalah ketika kita set diri kita musuhnya tuh ke diri kita sendiri, kita set goal diri kita sendiri. Misalnya kita mau jadi sutradara gitu, ya nggak ada jenjang karir Mbak Sofi. Jadi kita benar-benar bisa set kapan kita berhenti. Kalau saya awalnya dulu jadi produser asisten gitu, nganter-nganter sate, bikin kopi gitu. Jadi saya ngeset kapan saya berhenti di sini, kapan saya naik level ini, gitu sih tantangannya. Kita jangan puas di satu step, misalnya kita masuk lewat jalur DOP, misalnya jadi sutradara atau mau jadi jalur produksi, apapun sih. Ya tantangannya adalah kita bikin set yang nggak ada aturannya, gitu. Kita bikin set goal sendiri. Oke, Mas Viko, ini mau share tips nih Mas untuk para mungkin sineas muda atau pemula nih yang ingin menjadi sutradara komersial seperti Mas Viko, itu tipsnya seperti apa Mas, dan seberapa potensial sih gitu untuk masuk ke industri ini? PD aja sebenarnya buat masuk ke industri komersial, sebenarnya PD harus modal utama. Kedua juga jangan berhenti ngulik. Standar banget sih semuanya, tapi ada satu yang nggak standar nih. Yang nggak standar itu lu harus lihat sutradara iklan Indonesia tuh jelek-jelek. Itu nggak standar. termasuk saya ya. Kenapa waktu itu bukan buat sombong ya. Keluarnya kita harus respect sama orang. Kita ke industri, saya juga respect sama another director. Cuman harus ngomong gini, ini industri harus ada gua nih masuknya. Dulu saya ini kok kayak gini bisa sih jadi director. Harus punya standar yang sangat tinggi sih buat masuk. Nanti habis itu kita set standar, set selera, habis itu skill kita pasti nggak ngejar. Pas kita bisa ngomong kayak gitu, skill kita masih mundur di belakang, ternyata memang susah gitu. Nah, kalau kita set standarnya rendah buat sineas muda, ntar skillnya nggak akan kemana-mana. Jadi standarnya harus tinggi, nganggap yang lain tuh kita bisa ngelewatin semua. Habis itu kita berangkat lagi dari bawah, ngadepin realita, dan kita gimana caranya sampai ke situ. Gitu sih buat anak-anak yang pengen masuk gitu. Oke, Mas, terakhir ya. Ini ada nggak sih cerita yang spesial begitu selama proses syuting, selama proses berkarya membuat iklan, itu yang spesial bagi Mas Viko, dan juga ini iklan ini akhirnya berdampak begitu Mas, bagi banyak orang, diterima dengan baik dan lain sebagainya. Oh, ini nyebut brandnya boleh nggak sih? Nggak boleh. Coba mungkin bisa diceritakan, kita nanti mungkin akan relate Mas kalau diceritakan. Iya. Oke. Ada satu brand gitu, perbankan gitu, saya bikin belum lama. Jadi namanya Agus BM gitu. Jadi seseorang yang banyak mau dari kecil sampai gede gitu. Ini di background yang menarik ini adalah ketika saya ngerjain syuting itu pas PPKM, saya syuting di Bundaran HI, ngeblok jalan gitu. Jadi pas roll kamera dibubarin polisi. Oke. Itu sih behind the scene sih. Cuman yang menarik lagi, yang itu kan secara behind the scene, secara story yang menarik adalah yang terakhir tuh yang saya dapat gold di Citra Pariwara. Itu yang modal percaya gitu. Jadi
buat berkarya segala macam itu syutingnya benar-benar cuma pakai handphone, kamera yang proper cuma 5% lah gitu. Jadi saya syuting pakai handphone, talentnya banyak yang orang asli. Kemudian sampai saya bikin lagunya juga, kemudian netral. Saya punya ide buat ini kalau lagu dibawain netral bagus nih, itu model percaya. Akhirnya netral juga akhirnya nge-cover lagu itu. Jadi perjalanan job itu menarik banget sih. Dan sampai dapat gold, ternyata nggak butuh alat yang mahal buat mencapai sesuatu lah gitu. Ternyata pakai handphone walaupun konsepnya sangat pas ya pada saat itu juga bisa gitu. Jadi alat itu juga sekaligus yang nyambut yang tadi ya, buat sinias muda, alat jangan jadi alasan, isi kepala yang jadi alasan. Wih, itu MG Listeners. Jadi buat MG Listeners nih yang tertarik atau mungkin penasaran nih sama dunia periklanan begitu Mas Viko ya, itu ternyata membuat iklan itu sebenarnya nggak harus pakai alat-alat yang mahal segala macam, tapi ketika konsep matang, storytellingnya oke, dieksekusi bahkan bisa kolaborasi dengan berbagai pihak. Begitu. Betul Mbak Sofi. Terima kasih banyak founder production house Ron Laksara yang juga seorang sineas muda F. Loegara. Mas Viko sudah bergabung dengan MG Radio dalam program Morning Traffic. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Terima kasih kembali Mas Viko. Selamat bekerja kembali. Dadah. Bye. Ya MG Listeners, jadi bagi Anda nih yang tadi sudah mendengarkan perbincangan dengan Mas Viko, sineas muda ini, bahwa industri periklanan di Indonesia ini masih sangat potensinya besar sekali. Jadi jika Anda tertarik begitu ingin masuk menjadi sutradara atau pekerja kreatif secara umum, itu masih sangat bisa.